Nah, di sini ada berita yang menurut saya membuat cemas dari Anies Baswedan. Karena apa? Karena masa jabatan dari Firly Bahuri yang notabene ya akan terus mengawal kasus Formula E ternyata diperpanjang hingga 2024. Artinya masa jabatan dari Ketua KPK Firly Bahuri menjadi 5 tahun dari yang sebelumnya 4 tahun. Nah, bahkan di sini juga dikritik oleh Demokrat. Nah, Demokrat bingung jabatan pimpinan KPK diperpanjang. MK harus konsisten. Nah, menurut saya di sini akan menjadi deg-degser ya. Apalagi Ketua KPK Firly Bahuri yang notabene ya memegang kasus Formula E akan diperpanjang masa jabatannya. Nah, bahkan di sini juga ada berita yang menyebut 8 kontroversi KPK era Firly Bahuri, kasus Formula E, dan perpanjang masa jabatan pimpinan. Kalau menurut saya sih biar lebih ringkas saja ya, kalau diperpanjang 1 tahun, artinya 5 tahun masa jabatan dari pimpinan KPK. Artinya setiap pergantian presiden dibarengi dengan pergantian pimpinan KPK. Menurut saya lebih ideal lah, yaitu 5 tahun sekali daripada 4 tahun, karena disamakan lah intinya dengan pemilu dan juga pilkada. Artinya besok pada tahun 2024. Artinya semua terganti lah intinya. Nah, dari berita ini yaitu Mahkamah Konstitusi MK memutuskan menerima seluruh gugatan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron. Gugatan itu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, yakni dari 4 tahun menjadi 5 tahun dan syarat minimal menjadi pimpinan KPK agar tak lagi berusia 50 tahun. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembacaan putusan pada Kamis 25 Mei. MK menyatakan pasal 29E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lewat putusan itu, Nurul Gufron bisa kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK karena syarat usia sudah tak lagi mengganjalnya karena memenuhi syarat berpengalaman sebagai pimpinan KPK. MK juga menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Atas putusan itu, MK merestui perpanjangan jabatan Ketua KPK Firly Bahuri dan kawan-kawan hingga 2024. Nah, di sini juga kalau melihat dari berita ini juga ada dasar hukumnya, yaitu perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Nah, dari sini bahkan juga Demokrat ya kurang lebih menolak lah, yaitu masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun jadi 5 tahun. Nah, ada apa ya sampai ditolak seperti itu ya? Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengaku kaget terhadap putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Didik menyinggung soal kewenangan pembentukan undang-undang. Ya, cukup surprise putusan MK. Butuh penalaran ekstra, apakah yang diputuskan tersebut memang substansi konstitusional atau sebaliknya dari sebuah norma, atau MK sengaja membuat norma yang secara konstitusional menjadi kewenangan pembentukan undang-undang, kata Didik kepada wartawan. Didik bertanya-tanya soal apakah putusan MK bisa menjamin kepastian hukum. Didik mengaku bingung terhadap putusan MK dan substansi keputusan tersebut jika dihadapkan pada kewenangan MK sebagai final interpretator Undang-Undang Dasar, apakah putusan tersebut memberikan kepastian hukum atau sebaliknya? Saya pribadi juga masih confused dengan keputusan MK jika melihat substansi dan dihadapkan pada kewenangan MK, sambungnya. Memang sih kalau mendekati Pilpres ya pada 2024, apapun yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung pasti akan dikait-kaitkan dengan politik ya. Apalagi yang kemarin setelah penangkapan dari Johnny G. Plate itu juga dikait-kaitkan dengan unsur politik. Apalagi yang ditahan dan dijadikan tersangka adalah yang notabene partai yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan juga Anies Baswedan dikait-kaitkan lah dengan antitesa dari Presiden Joko Widodo. Jadi semua yang dilakukan itu pasti akan dikait-kaitkan oleh politik. Apalagi ini Ketua KPK dari 4 tahun dijadikan 5 tahun. Artinya kasus-kasus contohnya tentang Formula E pasti akan diusut lah oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Apalagi juga berkas-berkasnya sudah ada
Ya, menurut saya segeralah usut semuanya, apalagi tentang kasus Formula E yang masih abu-abu, belum transparan. Ya, kalau ada bukti lagi dan saksi, apalagi sudah memenuhi syarat, KPK memberi kepastian lah, yaitu tentang kasus Formula E. Kalau diteruskan ya monggo dilanjutkan ke penyidikan, kalau di stop ya monggo di stop. Masyarakat itu hanya menunggu-nunggu kepastian saja kalau dari sini. Bahkan di sini, Firly Bahuri juga menanggapi lah, masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang. Di sini Firly pertegas komitmen tangkap koruptor. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan KPK. Dia menegaskan bahwa saat ini dirinya masih akan fokus menyelesaikan tugas selaku Ketua KPK sampai dengan 20 Desember 2023. Saya pastikan selama sisa waktu tugas ini tidak akan ada proses hukum yang cacat hukum. Karena itu sebagai legasi, ungkap Firly dalam keterangannya kepada media pada 25 Mei. Bagi dia, putusan MK yang memperpanjang masa jabatan menjadi 5 tahun itu sebagai sebuah amanah. Sebagai aparat penegak hukum, dirinya siap melaksanakan perintah undang-undang. Sekarang masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun sesuai putusan MK. Sebagai aparat penegak hukum, hukum adalah panglima, putusan MK adalah undang-undang. Untuk itu, kami siap melaksanakan semua atas kuasa dan kehendak Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu amanah yang harus saya laksanakan, tandasnya. Dan bahkan di sini juga Mahfud MD juga mengomentari lah perpanjangan masa jabatan Firly Bahuri dari 4 tahun ke 5 tahun. Di sini Menko Polhukam Mahfud MD merespon putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Mahfud mengatakan pemerintah akan mendalami putusan itu. Saya belum sempat membaca putusannya. Nanti pemerintah akan menyikapi setelah mendalami vonisnya. Mahfud juga mengatakan pemerintah akan mendengarkan sebagai pendapat. Mantan Ketua MK ini enggan mengomentari lebih lanjut. Mendengar berbagai pendapat, ada pakar yang usul agar kita bertanya kepada MK tentang vonis itu. Kita belum pertimbangkan usul itu karena MK tidak pernah memberi penjelasan resmi tentang vonisnya. Mahfud mengatakan putusan MK secara filosofi sudah jelas dan tak perlu penjelasan resmi. Meski demikian, dia mengaku akan melihat perkembangan lebih lanjut. Filosofi vonis MK sudah jelas dan tak perlu penjelasan resmi. Kita lihat saja perkembangan, sebab kalau dilihat dari polemik di media tampaknya vonis memang menimbulkan tafsir yang tidak tunggal. Ya seperti itulah, apapun putusannya, semoga saja baguslah untuk mengentaskan korupsi di Indonesia lah. Apalagi tentang Formula E juga sampai saat ini juga mengambang, diteruskan tidak, di stop juga tidak.